Dan kalau lu juga lihat di beberapa video, ada beberapa juga yang masih sempat selamat bergelantungan hingga akhirnya terpleset dan jatuh. Belum lama-lama ini udah banyak sekali tragedi yang terjadi di sekitar kita. Misalnya aja kalau kita kilas balik, kita bakal ingat tentang kejadian di Kanjuruhan Malang. Dan setelah itu tragedi Halloween di Itaewon. Dan baru-baru ini terjadi pula di India, yaitu tragedi runtuhnya jembatan Morbi yang menewaskan sedikitnya 134 jiwa. Ada beberapa kontroversi mengenai runtuhnya jembatan ini, mulai dari usia jembatan yang memang sangat tua sampai dengan pengelola atau pengurus jembatan itu yang tidak melarang pengunjung untuk naik jembatan meskipun sudah memenuhi kapasiti dari jembatan Morbi ini. Bagaimana kronologi lengkapnya? Mari kita bahas di Searching in Internet kali ini. Sebelum kita masuk ke tragedinya, gue mau jelasin sedikit nih profil tentang jembatan Morbi ini sendiri. Jembatan Morbi memang terkenal sudah sangat tua. Dikutip dari traveldetik.com, jembatan ini udah dibangun semenjak zaman pemerintahan Inggris. Pada saat Inggris masih berkuasa atas India. Udah lama sekali ya. Itu sekitaran 1870-an. Nah kalau kita misalnya hitung sampai sekarang, itu usianya udah 140 tahun. Waduh, udah 1 abad lebih. Gimana? Lo masih berani nggak nyebrangin atau naik jembatan yang usianya udah 1 abad lebih? Kalau gua sih masih ngeri ya. Apalagi ini jembatannya jembatan gantung. Dan karena memang usianya udah sangat tua, pemerintah itu memutuskan untuk melakukan renovasi kepada jembatan ini. Renovasi sendiri diperkirakan memakan waktu sekitar 10 tahun untuk mengganti seluruh komponen-komponen inti yang ada di jembatan. Tapi pernyataan tersebut dibantah oleh direktur pengawas. Katanya mereka tidak perlu waktu selama itu untuk merenovasi jembatan ini. Dan memang pada saat itu renovasinya dimulai sekitar bulan April dan selesai di Oktober tanggal 26. Memakan waktu sekitar 6 bulan. Waduh, jauh sekali ya dari perkiraan yang memakan waktu sampai 10 tahunan. Ini mereka pangkas menjadi 6 bulan. Ada lagi nih yang juga menjadi hal yang sangat janggal. Karena ada beberapa dari kabel jembatan yang tidak diganti oleh kontraktor. Dan pada saat tragedi ini berlangsung, jembatan yang sudah mulai dioperasikan sekitar 1 bulan terakhir ternyata belum memiliki izin keamanan dari pemerintah setempat. Jadi kontraktornya ini udah main rilis aja, udah selesai merenovasi jembatan tanpa menguji kelayakan keamanan, mereka langsung aja membuka jembatan ini secara umum. Di situ juga menjadi kontroversi. Kejadian ini terjadi pada Senin 30 Oktober 2022. Pada saat masyarakat di kota Morbi beramai-ramai mengunjungi jembatan tersebut untuk merayakan Diwali atau Festival Cahaya. Festival yang biasa dilakukan di India. Sangat berbeda pada hari-hari biasa, di acara festival itu jumlah pengunjung membludak secara drastis. Menurut ndtv.com, ada sekitar 300-500 orang yang memadati kawasan tersebut. Itu sudah termasuk orang yang ada di jembatan maupun yang ada di sekitar yang antri untuk naik jembatan Morbi. Pertanyaannya ya, mengapa mereka sampai rebutan kayak gitu hanya untuk menaiki jembatan? Menurut znewsindia.com, jembatan ini memang menjadi salah satu daya tarik turis pada saat perayaan Diwali. Ditambah lagi yang seperti gua bilang di awal tadi bahwa jembatan ini udah direnovasi sekitar 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu akses untuk ke jembatan itu ditutup secara total. Masyarakat di sana yang memang biasa berliburan datangnya ke jembatan itu sudah tidak bisa. Makanya mereka penasaran dan akhirnya membludak pada saat acara Diwali ini. Di sisi lain, banyaknya minat masyarakat untuk mengunjungi jembatan tersebut dimanfaatkan juga oleh vendor yang mengurus jembatan tersebut. Mereka juga ingin memanfaatkan animo masyarakat tahunan ini. Jadi tiket sengaja dijual melebihi jumlah kapasitas maksimal yang mampu ditampung oleh jembatan ini. Lu bayangin aja ya, kalau misalkan yang jembatan ini dulu di hari biasa itu cuma menampung sekitar 50-60, ini harus menampung sekitar 200-300, bahkan sampai 400-an orang di atas jembatan. Itu udah bukan apa lagi ya, itu udah over capacity ya.
itu udah sangat jauh dari kapasitas normal. Ujung-ujungnya sih ini tentang uang ya. Kalau banyak uangnya kenapa enggak kayak gitu. Yang penting uang. Ya udah, kalau ada uang sikat. Ada beberapa video yang menunjukkan bahwa jembatan ini sudah tidak kuat lagi untuk menampung jumlah orang di atasnya. Dan kalau lu juga lihat di beberapa video, ada beberapa kelompok orang atau beberapa orang yang mencoba untuk menggoyang-goyangi jembatan gantung tersebut. Hingga akhirnya bukannya mengurangi jumlah beban dari jembatan, makin lama orang makin banyak berdatangan dan naik ke atas jembatan. Dan ya, seperti yang kita duga, hingga akhirnya jembatan itu pun runtuh. Sejak video ini dibikin, setidaknya sudah tercatat 134 orang yang meninggal di kejadian ini. Ya, meninggalnya macam-macam ya. Ada yang terkena material dari jembatan tersebut, ada yang meninggalnya tenggelam, dan ada beberapa juga yang masih sempat selamat bergelantungan hingga akhirnya terpleset dan jatuh. Hingga terakhir gue update tentang status ini, ya udah beberapa orang yang ditangkap dan diamankan oleh pihak polisi. Salah satunya adalah petugas tiket yang bertugas pada hari itu. Dan juga para anggota kontraktor lainnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini murni kelalaian dari pengunjung, atau dari penyelenggara, atau dari kontraktornya? Silakan tulis di komen, kita diskusi seperti biasa. Kalau kalian suka video seperti ini, silakan klik like, bagikan ke teman kalian, dan jangan lupa sehat terus. Bye.